Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena kita bakalan bahas dulu materi yang akan disampaikan oleh Master Agni, dan nanti kita bakalan entry posisi bareng-bareng ya. Kalau misalkan momennya pas ya, kalau misalkan enggak, paling kita bakalan pending order di area order block atau di Fibonacci retracement-nya ya. Jadi untuk materinya yang akan disampaikan oleh Master Agni disimak baik-baik, dan kalau misalkan ada yang kurang dipahami, buat teman-teman bikin catatan dulu, nanti boleh diajukan pertanyaannya, nanti bakalan dibahas atau dijawab sama kita ya, untuk mempersingkat waktu biar lebih efisien ya. Jadi kita langsung mulai aja. Boleh teman-teman disimak materinya dan nggak diperhatikan ya. Kalau misalkan ada poin yang kurang mengerti, dicatat, boleh langsung ditanyakan. Nanti kita akan bahas juga ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan tentunya ini bukan sekedar hanya materi yang akan disampaikan, tentunya bakalan kita praktekkan langsung di marketnya kayak gitu. Silakan Kang Agni. Oke, semuanya. Lanjut. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, sama-sama Pak. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang menyempatkan hadir di webinar Zoom kali ini ya. Untuk materi kali ini kita bakal membahas order block plus Fibonacci retracement ya teman-teman. Cukup menarik sih ini karena ini cukup bisa dibilang cukup simple dan cukup paten juga buat kita ke entry posisinya ya. Dan langsung aja dimulai, dan buat Bapak Ibu yang mau dicatat atau mau direkam boleh. Oke, kita langsung mulai ya dengan apa itu candle atau order block. Order block adalah satu candle berlawanan terakhir sebelum pergerakan impulsif yang meneratkan jejak pertarungan dari supply dan demand atau pertarungan dari jual dan beli ya ini. Nah ini contohnya bisa dilihat. Nah, jika harga bergerak naik, maka demand atau order block merupakan bearish candle terakhir sebelum terjadinya kenaikan. Nah ini contohnya Bapak Ibu boleh dilihat sendiri. Ini area demand atau area order block. Jika harga bergerak turun, maka supply order block adalah bullish candle terakhir sebelum terjadinya penurunan. Dan ini contohnya. Ada bullish dimakan oleh bearish ya. Dan contoh area supply order block. Jika harga pergerakan turun, maka supply order block adalah bullish candle terakhir sebelum terjadi penurunan. Dan ini bullish dimakan oleh bearish. Contoh area demand order block. Jika harga bergerak turun, maka supply order block adalah bearish candle terakhir sebelum terjadi kenaikan. Lanjut, tidak semua candle berlawanan terakhir adalah candle order block. Jadi teman-teman jangan asal menandai area OB atau order block ya teman-teman, karena ini bisa terjadi kesalahan nantinya. Karena jika kita asal menandai order block, kita banyak menemukan order block palsu atau fake order block. Dan lalu apa syarat order block valid? Nah ini salah satunya kuncinya ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu catat. Syarat candle bisa dikatakan order block yang valid. Yang pertama, order block harus menciptakan area imbalance. Ya ini contohnya ada bearish dimakan bullish. Dan terjadi area bisa dibilang gap gitu ya. Dan ini ada area imbalance-nya. Terus yang kedua, pergerakan harga akan membuat breakout standar atau membentuk high atau low yang baru. Jadi contohnya Bapak Ibu terjadi bos.
Terus lalu bagaimana strategi order block? Untuk strateginya ada dua time frame ya. Ini menggunakan dua time frame. Yang pertama time frame besar untuk menentukan arah tren dan mencari area order block. Dan buat Bapak Ibu yang mau membuat trading plan-nya atau mau mencari area order block, bisa kalau misalkan di time frame H1 itu carinya di M16 atau di M5. Yang kedua TP kecil untuk mencari konfirmasi candle momentum. Nah, kalau misalkan kita entry di H1, Bapak Ibu untuk mencari entry atau momentumnya bisa dilihat di time frame yang lebih kecil. Terus jika area order block di area TP daily, dilihatnya dari TP1 ya. Ini contohnya. Jika momentum di area TP 16 itu lawannya nih ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Cukup jelas untuk materi area order block atau OB ya. Nanti untuk yang lebih jelasnya kita praktekkan langsung di real chart market itu. Lanjut aja untuk mempersingkat waktu ke materi Fibonacci retracement. Cara kerjanya Fibonacci retracement, dengan indikator Fibonacci ini kita menentukan kisaran area yang berpotensi sebagai support dan resisten dengan cukup mudah. Selain itu, Fibonacci retracement jika bisa dimanfaatkan dengan baik, maka market sedang dalam keadaan trading, baik itu posisi up maupun downtrend. Namun, indikator ini akan menjadi kurang efektif jika diterapkan pada market yang sedang kondisi sideways ya, atau konsolidasi. Untuk bisa menemukan level-level Fibonacci, kita harus terlebih dahulu menentukan titik-titik tertinggi dan terendah yang signifikan, atau kita bisa lihat high low dan atau support dan resistennya. Dan ini contohnya Bapak Ibu untuk cara penarikan Fibonacci retracement. Kita cari swing high dan swing low. Kalau untuk mencari entry posisi sell, kita tarik Fibonacci dari swing high ke swing low. Begitu pula sebaliknya untuk cari entry posisi buy, kita tarik dari swing low ke swing high. Dan apa sih itu swing high? Pada pergerakan pasar di saat uptrend yang perlu kita lakukan menarikan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high seperti yang bisa dilihat pada contoh gambar samping. Ini bisa dilihat contohnya. Dan ini swing low. Yang tadi saya bilang kalau kita mencari sell posisi ya, bisa ditarik dari swing high ke swing low. Dan ada beberapa level 6 level di Fibonacci yang perlu diketahui, yaitu level 0,0%, level 23.6%, level 38.2%, dan level 50%, level 61.8, dan level 100%. Nah, saya biasanya menggunakan 3 level ya Bapak Ibu untuk menentukan area buy atau area sell-nya. Ini yang saya biasa lakukan, area level 38.2 atau 50% 61,8. Ini saya bisa menggunakan area level-level ini. Beberapa level ini yang dijadikan sebagai area acuan atau preferensi oleh para trader dalam menentukan area support resisten di antara level tersebut. Level Fibonacci yang cukup populer adalah level 38,2, 50%, dan 61,8. Di kisaran salah satu trader
ketiga level tersebut seringkali memungkinkan sinyal buy atau sell dengan tingkatan akurasi yang tinggi. Nah, ini bisa dicatat Bapak Ibu yang perlu atau yang terpentingnya di area level-level ini ya. Dan kita bakalan praktekkan langsung nanti di real chart market oleh Mas Iqbal. Dan begitu materinya. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh Bapak Ibu tanya aja di kolom komentar ya. Nanti kita langsung praktekkan di chart market. Oke, terima kasih Mas Ragni untuk materi yang disampaikannya. Mungkin saya akan bahas sedikit sebelum masuk ke meta tradernya. Saya akan jelaskan lebih singkat mungkin ya. Jadi kalau misalkan ini kan temanya sebenarnya ini yang teknik yang saya pakai ya untuk menentukan kapan masuk dan kapan keluar di market forex ya. Nah, ini adalah teknik yang biasa saya gunakan yaitu order block. Order block itu adanya di SMC ya. SMC dan Fibonacci retracement ya. Ini adalah acuan untuk saya mengambil entry posisi ya. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman kan ini tentu ada yang beberapa udah tahu order block itu apa dan ada beberapa yang awam ya, bahkan belum pernah mendengar sama sekali. Nah, jadi order block itu adalah candle berlawanan terakhir sebelum adanya pergerakan impulsif ya yang menandakan jejak pertarungan antara supply dan demand ya. Nah, bisa dilihat kalau misalkan ada di area support ya, di area support, misalkan ini adalah support, di area support ini ada bearish dan ada candle bullish, dan ini candle bearish terakhirnya itu adalah yang kita tandai sebagai order blocknya ya. Nah, dan ini pun begitupun kalau misalkan ada terjadinya di resisten. Nah, kalau misalkan terjadinya di resisten, maka candle bullish terakhir sebelum adanya penurunan kita tandai ini sebagai order blocknya ya. Tapi buat teman-teman jangan semua ada candle bearish terakhir sebelum adanya kenaikan itu dijadikan order block ya. Karena ada 3 syarat yang valid untuk menandakan itu order block kuat atau valid ya. Nah, sebelum masuk ke sana, nah, di keterangannya kayak gini. Jika harga bergerak naik, maka demand order block merupakan bearish candle terakhir sebelum terjadinya kenaikan. Berarti yang ini. Nah, ini teman-teman jadikan sebagai order blocknya ya. Order block di time frame H1. Nanti kita bisa langsung simulasikan ya. Nah, ini kalau misalkan ini terjadinya di area resisten ya atau di area supply ya. Jika harga bergerak turun, maka supply order block adalah bullish candle terakhir ya sebelum terjadinya penurunan. Nah, bisa dilihat kalau misalnya di sini ini kan ada candle bullish nih satu sebelum adanya pergerakan penurunan yang cukup signifikan ya. Nah, ini bisa ditandai sebagai order blocknya. Nah, gitu. Nah, contoh area supply order block. Nah, jika harga bergerak turun, maka supply order block adalah bullish candle terakhir sebelum terjadinya penurunan. Nah, kalau misalkan di chart nih kayak gini nih. Ini kan tren naik nih, tren naik. Nah, ini ada candle bullish dan di sini ada candle bearish dan di sini bearish yang cukup penurunannya cukup signifikan. Maka yang harus kita tandai yaitu adalah candle bullishnya yang ini ya, yang paling terakhir sebelum adanya penurunan. Nah, itu bisa dijadikan acuan sebagai order blocknya ya. Itu ini kan sebagai dasarnya ya. Kalau untuk menentukan kuat dan tidaknya itu akan ada harus ada 2 syarat atau 3 syarat yang harus terbentuk dulu baru kita bisa pastikan kalau misalkan itu kuat gitu ya. Nah ini sebaliknya, kalau misalkan di sini order block yang ada di demand ya atau di support. Jika harga bergerak turun, maka supply order block adalah bearish candle terakhir sebelum terjadi kenaikan ya. Nah, kenapa enggak yang di sini? Ya karena kan ini ya
candle bearish terakhir sebelum adanya kenaikan yang signifikan. Nah, di sini. Maka candle bearish yang ini kita tandai atau kita blok sebagai order blocknya. Nah, ini yang saya bilang, tidak semua candle berlawanan terakhir adalah candle order block ya. Karena jika kita asal menandai area order block, kita akan banyak menemukan order block palsu. Jadi, kalau misalkan ketentuannya itu ada syarat-syaratnya. Nah, apa aja ini syaratnya? Yang pertama, order block itu bisa dipastikan kalau misalkan itu order block yang valid, dia harus menciptakan area imbalance. Imbalance itu apa? Nah, bisa dilihat nih. Ini candle bearish, ini candle bullish, ini candle bullish. Perhatikan di 3 candle dulu ini ya, 3 candle dulu ini. Nah, candle pertama ini yang bearish ya, yang bearish. Candle kedua ini yang bullish, dan candle ketiga ini bullish ya. Perhatikan di candle ini. Nah, candle ke satu ekornya cuma nyampe sini ya, area ini. Dan candle ketiga si ekornya cuma nyampe sini. Dan di sini area yang ditandai sebagai imbalance ini adalah area imbalance-nya. Jadi ada ketidakseimbangan antara si buyer dan si seller ya. Dan di sini ini sebagai area imbalance ya. Nah, ini yang disebut dengan imbalance. Jadi ada space ya antara candle ke-1 dan candle ketiga nih. Kalau misalkan ekornya dia nyentuh ke area ini, nah maka di sini nggak ada imbalance. Tapi kalau misalkan ekornya cuma nyampe sini dan di sini ada body candle yang masih kosong, maka di sana bisa dikatakan sebagai area atau imbalance ya. Dia berhasil menciptakan imbalance. Lalu persyaratan kedua ya, syarat yang kedua bisa dikatakan order block valid itu apa? Itu adanya BOS ya, breakout structure ya, atau misalkan di sini salah ketik ya, BOS ya, biasa disebut BOS. Kalau misalkan bahasa simpelnya itu dia berhasil breakout resisten sebelumnya, itu disebut BOS ya. Karena kalau misalkan mungkin buat orang-orang yang baru atau yang terjun, mungkin BOS itu apaan sih gitu, bukan BOS atasan kita ya, tapi ini BOS itu adalah resisten sebelumnya yang berhasil di breakout. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan ada order block yang tercipta di area support ya. Nah, kalau misalkan ini kan, nah BOS itu apa? Nah ini ya, ini kan dia udah melakukan penurunan dan di sini ada kenaikan dan di sini udah menjadi support ya. Nah, ini bisa kita tandai sebagai support kalau misalkan candle ini nggak berhasil breakout. Nah, kalau misalkan dia ditembus dan berhasil di breakout, maka ini bisa menjadi area BOS-nya ya. Yang ini bisa dikatakan sebagai order block yang cukup valid. Jadi ini cukup kuat gitu. Nah, kalau untuk strateginya, ini kalau saya sendiri itu dibagi 2 ya. Jadi dipakai 2 time frame. Jadi time frame besar itu untuk menentukan area trend atau mencari area order blocknya. Namun di time frame kecil saya akan mencari konfirmasi candle untuk entry-nya ya. Nah, misalkan kita mendapatkan order block di time frame daily nih ya, misalkan ya. Ketika dia udah masuk ke time frame atau ke order block di time frame daily, kita turunin langsung candle ke H1 untuk mencari konfirmasi. Konfirmasi itu seperti apa? Bisa single candle, double candle, three candle, itu bisa ya. Jadi jadi teman-teman harus mengenal single candle, double candle, three candle ya. Kalau misalkan teman-teman mau mendalami teknik SMC ini ya. Nah, jika area order block ada di time frame H4, maka lawan untuk mencari konfirmasinya atau momentum buy-nya atau momentum sell-nya kita cari di time frame M15. Jadi gitu ya, kalau daily nyarinya di H1 ya, konfirmasinya di H1. Kalau misalkan H4 nyarinya di M15. Nah, kalau misalkan ada nih kita menemukan order block di time frame H1, maka mencari atau entry momentumnya itu di M5 ya. Jadi gini, misalkan dia udah masuk nih ke area
order block di time frame H1, kita turunin untuk mencari entry-nya di time frame M5 ya, kayak gitu. Nah, sekarang kalau Fibonacci, sebenarnya kalau Fibonacci itu adalah tool ya yang membantu kita untuk kalau retracement itu untuk mencari retrace-nya. Jadi kalau misalkan kita pengguna Fibonacci itu paling aman kalau misalkan karena Fibonacci itu follow the trend ya, bukan melawan tren ya. Kalau misalkan melawan tren itu bukan Fibonacci. Jadi kayak gini, ketika si Fibonacci atau si candle ini atau misalkan si chart ini udah membentuk support baru ya, support baru, maka dia akan melakukan koreksi ya atau retrace-nya di area mana. Maka untuk menentukan momentum itu dan kita mengetahui seberapa jauh dia melakukan koreksi, maka kita menggunakan tool Fibonacci ini gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk mencari peluang sell itu teman-teman tarik dari resisten ke supportnya ya, supportnya. Maka level 61.8 dan 50 ini adalah sebagai acuan atau golden ratio-nya. Sebenarnya ada tiga ya, ada tiga. 38.2 dan 50 dan 61.8 ini adalah area golden ratio-nya. Namun yang sering saya pakai itu di 50 dan 61.8-nya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan di 38.2 stop loss-nya agak jauh, lumayan jauh ya, di 76.4 dan bahkan bisa di level 100-nya. Maka saya akan menggunakan level 50 dan 61.8-nya karena biar stop loss-nya kecil dan take profit-nya agak besar. Jadi 1:2 lah gitu ya. Nah, begitupun sama nih kalau misalkan trennya lagi naik, kita mau mencari peluang koreksinya sampai mana ya, kita tarik dari support ke resisten kayak gitu ya kalau Fibonacci ini. Nah, biar mempersingkat waktu kita langsung masuk ke chartnya ya. Nah, muncul gak teman-teman? Nah, ini beberapa mapping yang sering saya buat ya. Nah, ini ada historinya, ada BOS, ada. Nah, kalau kita langsung ya, kita mencari order block. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, kok ini bisa disebut golden ratio, kok ini bisa disebut ini bisa teman-teman kita coba ya. Oh, nggak bisa dihapus. Bentar, berarti harus di ini. Iya, bentar ya. Nah, jadi kalau misalkan ini, jadi teman-teman bisa menandai order block ini karena di sini nih, ini kan bearish candle terakhir ya, bearish candle terakhir sebelum adanya impulsif yang terjadi ya, impulsif bullish. Nah, di sini saya bikin dulu ya, di sini tempelan H4 saya bakal menggambar kalau misalkan ini adalah area balance-nya ya. Ini adalah area imbalance-nya. Nah, ini adalah area imbalance-nya ya. Ini, yang ini ya, area imbalance-nya. Karena kenapa? Karena si candle ini, ya candle bearish ini tidak berhasil menutup body candle yang ini. Begitupun candle ketiga, dia di sini hanya penurunannya sampai sini aja. Jadi ini bisa disebut dengan imbalance ya. Maka teman-teman bisa dijadikan ini adalah sebagai order block di time frame H4. Nah, untuk mencari konfirmasinya, teman-teman bisa ditandai di time frame M15. Apakah sudah ada konfirmasi atau belum? Nah, bosnya yang mana? Bosnya yang ini, teman-teman. Ya, kalau bos ini tidak perlu menunggu kalau candle itu sudah close candle di atasnya ya. Tapi kalau misalkan untuk ini, ketika dia udah tembus area ini sudah kita jadikan sebagai acuan bosnya ya. Nah, ini sebagai bosnya. Maka kalau misalkan ini udah kebentuk nih, nah ini kan udah kebentuk nih, ini udah kebentuk, bosnya udah ada,
lalu imbalance-nya ada, maka ini kita tarik sebagai acuan untuk entry kita, ya, untuk entry kita. Dan ini udah masuk ke order block di time frame H4 ya. Kita coba turunkan ke M15, apakah sudah ada konfirmasi. Nah, kalau misalkan dilihat ya, dilihat dari M15 baru deh, bentar ya, kita refresh dulu. Tuntutan kamu gimana? Nggak bisa ya. Kita carinya di Mac dulu aja ya. Karena ini hanya linknya aja. Jadi kita cari konfirmasi di ini di Mac aja ya, karena servernya sama. Nah, ini jalan nggak? Jalan. Nah, misalkan di time frame H4 ya. Nah, kita ini adalah sebagai area order blocknya. Lalu kita cari di M15. Karena kan ini H4 ya. Kita cari M15. Nah, M15 ini baru muncul yang namanya three candle ya, pola three candle, yaitu ada morning star. Yang mana morning star itu? Yang dimana ini candle bearish ya, candle bearish, lalu ada doji, dan di sini ada candle bullish ya. Nah, di sini ini adalah sebagai pembaliknya aja, baru ada potensi pembalikan. Lalu yang konfirmasinya yang mana? Kan candle konfirmasi itu berarti yang keempat, yang candle bearish ini. Nah, karena ini candlenya bearish, maka ini kita belum bisa yang namanya entry. Tapi kalau misalkan si candle yang merah ini, yang keempat ya, setelah adanya bullish yang kedua ini, lalu di sini dia bikin candle bullish lagi ya, close candle bullish, maka ini adalah sebagai konfirmasi bahwa akan terjadinya kenaikan yang lebih lanjut gitu ya. Nah, kita ambil contoh aja ya teman-teman, kita mencari area order block ya di H1. Kalau kemarin ini ada di H1, ada area order block. Nah, ini teman-teman ya, yang kemarin di sini ini sebelum adanya kenaikan yang cukup signifikan ya. Nah, ini sebagai order block ya teman-teman ya, yang ini sebagai order block ya, dan ini sebagai bosnya ya, ini bosnya nih, dan ini sebagai imbalance-nya. Nah, kalau di sini nggak bisa saya gambar-gambar ya, nanti yang digambar-gambar di itu aja, di trading view ya. Nah, di sini, nah ketika dia, lalu entry-nya kapan? Ketika dia balik lagi ke order block. Misalkan dia ini baru ditanda ini belum terjadi. Nah, ketika dia melakukan penurunan ke sini ya, karena kan ini di time frame H1, maka kita mencari titik entry-nya di M5. Cari ya M5. Nih, M5. Mana sih tadi? Oh, ini imbalance. Nah, di M5. Di sini, nah teman-teman ya, di sini ini ada pola pembalikan 3 candle ya, 3 candle. Mungkin teman-teman yang udah tahu atau belum tahu, coba searching atau di Google, bisa di googling ya, yang namanya morning star, yang dimana ketika tren turun, lalu di tengahnya atau di candle keduanya itu ada candle doji ya. Candle doji ini bisa disebut dengan pola pembalikan ya, pola candle pembalikan. Ini baru pola candle pembalikan. Lalu
Yang jadi konfirmasinya yang mana? Yaitu candle keempatnya yang ini, yang bullish. Maka ketika kalau saya ya, kalau teknik entry saya, ketika muncul konfirmasi, ketika close saya nggak langsung entry, tapi menunggu 50% ya, 50% candle dari konfirmasi. Dari sini 50%-nya kemana? Di sini berarti ya. Berarti nanti entry-nya ketika harga ini melakukan penurunan ke area 50%-nya atau di area ini, atau bahkan 50% dari candle terbentuknya pola pembalikan di sini, di area ini. Maka kita bisa entry di area tersebut untuk ngambil posisi buy. Dan ini kalau misalnya kita di GH1-kan lagi, ini lumayan ya teman-teman. Di sini kita entry, ini lumayan dapat berapa poin kalau misalkan kita hitung. Misalkan kita entry di sini ya, entry di sini 11 poin ya. Kalau saya sih 3 poin juga udah di-cut gitu. Jadi untuk entry-nya kayak gitu. Jadi nunggu dulu ya, nunggu dulu baru kita entry. Nah, itu untuk strategi menggunakan order block. Lalu gimana kalau misalkan menggunakan Fibonacci? Nah, kalau untuk Fibonacci ya sama kayak gini. Nah, kalau misalkan Fibonacci kita time frame H1 kita cari ya. Nah, misal kayak gini. Kita hapus dulu ya ini. Nah, misalkan kayak nah, ini kan trennya lagi naik ya. Misalkan ya, ini naik, ini ketahuan ya. Ini naik, maka yang harus kita lakukan untuk mencari seberapa jauh dia melakukan koreksi ya. Tapi tetap kita harus lihat dulu udah ada belum terbentuknya candle pembalikan arah dari resisten tersebut atau dari kenaikan dan dia akan melakukan penurunan. Dia udah kebentuk belum? Kalau misalkan belum, Fibonacci itu belum bisa kita tarik. Tapi kalau misalkan udah terbentuk kayak ini nih misalkan ya, ini ada bearish engulfing di time frame H1. Kalau di M5 ini udah pasti udah ada konfirmasi dan lain-lain. Nah, makanya dari itu kita tarik dari awal mula dia melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Berarti di area ini ya supportnya. Maka kita tarik ke resisten yang tertingginya. Ini. Berarti level ini yang blok ini belum terjadi ya teman-teman. Ini kita simulasi aja atau backtest ya. Nah, di sini dia melakukan penurunan pas di golden ratio Fibonacci di area 50 dan 61-nya. Maka di sini teman-teman bisa turunkan ketika dia melakukan penurunan di time frame M5 ya, karena kita menemukan Fibonacci atau area golden ratio-nya itu di area di time frame H1 ya. Maka kita akan turunkan time frame-nya ke M5. Kita lihat benar gak sih katanya gitu ya. Di sana udah ada konfirmasi. Kita cari ya. Bentar ya, cukup cari. Ini jauhkan ya. Nah, ini ya. Kalau misalkan di time frame H1 bisa teman-teman lihat ya, bisa di teman-teman lihat kalau di time frame H1 belum terbentuknya candle konfirmasi. Nah, ini ya teman-teman. Di sini teman-teman udah melihat bahwa sudah adanya candle bullish engulfing ya. Kita hapus dulu ini untuk menandai. Nah, ini adalah berarti ini harus dihapus. Kita ganti warna dulu aja. Nah, candle ini ya, candle bearish terakhir, dan di sini ada dimakan habis sama candle bullish ya, dan ini disebut dengan bullish engulfing. Nah, lalu kalau misalkan ini konfirmasinya di mana? Konfirmasinya yaitu candle ketiganya, ini yang bullish ini ya.
Nah, di sini teman-teman sama, kalau saya sih ketika close nggak langsung entry tapi menunggu penurunan dulu, berarti di area ini ya, di area ini teman-teman bisa melakukan buy-nya di area ketika dia di sini ya. Nah, di area ini teman-teman bisa ambil posisi buy. Tapi kalau misalkan kita tetap di H1 ya, di H1 nih, memang ada konfirmasi di sini, nggak ada kan? Makanya saya menurunkan time frame itu untuk mencari konfirmasi nih. Di H1 kan nggak ada konfirmasi untuk entry ya, bener gak? Jadi kalau misalkan kita mau entry, ini udah ketinggalan banget, harga udah kesini baru udah ada muncul nih, udah ada muncul bahwa oh ini udah ada konfirmasi. Nah makanya gunanya time frame diperkecil itu untuk mencari konfirmasi, untuk mencari konfirmasi. Untuk mencari konfirmasinya gitu. Jadi ketika udah ada konfirmasi, masuk area, perhatikan udah ada candle pembalikan atau belum. Kalau misalkan udah ada, maka kita bisa tarik Fibonacci dan menunggu candle konfirmasi itu terbentuk, lalu kita bisa langsung gitu teman-teman. Nah di area ini entry dan lumayan, dari sini naik kayak gitu. Nah itu kan untuk ketika sedang tren naik ya. Nah lalu sekarang gimana caranya untuk kita mendapatkan tren turunnya ya, atau tren turunnya ya, ketika dia sedang mengalami tren turun. Nah ini kan penurunan ya. Ini belum adanya nilai yang sempurna ya, bukan nilai yang sempurna sih, belum ada retrace ya. Kemarin sih sebenarnya, ada hari kemarin di sini dia nyentuh banget di level 50-nya dan dia langsung melakukan penurunan. Jadi belum sempat entry karena dia baru nyium doang, dia udah pergi gitu loh. Dia udah langsung turun lagi. Jadi kita nggak sempat entry. Nah kalau misalkan teman-teman lihat di mapping yang sering saya buat, itu bisa di sini. Nah ini golden Fibonacci, ratio Fibonacci, yaitu di harga 1930.75. Nah ini saya selalu share, dan di sini ketika nyentuh ini dia udah langsung melakukan penurunan. Dan di sini ini ada order block ya, yang dimana harapan saya, atau bukan harapan atau ya, mapping saya ini ketika dia menyentuh area ini, dia akan melakukan sedikitnya kenaikan ke Fibonacci 50 dan 61 dulu ya, yaitu di harga 1925.19, dan di 61-nya itu di 1926, yaitu sedikitnya ya, karena kita melakukan penarikan Fibonacci dari resisten ke support ya. Ini sebenarnya belum bisa karena ini belum ada konfirmasi ya. Nah di sini ini ada drop base ya, drop salah, di area 1935 sampai 1938, dan ini zona entry sell terbaik saya gitu. Jadi kalau misalkan mau sell di area ini aja ya, 1935 1938.50-an itu base dropnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jadi bisa teman-teman untuk atau mau pending order bisa di area DBD-nya ya, atau misalkan di golden ratio-nya. Kalau saya sih sekarang lagi ada posisi di 1919, ambil posisi buy dengan acuannya di order block di time frame H4 ya. Di sini kalau misalkan teman-teman mau pakai stop loss, ini harus di bawah support ini ya. Support ini di 1914, berarti di bawahnya bisa di 1912 atau di 13 juga bisa ya. Minimal teman-teman kasih
space, jangan terlalu mepet ke supportnya. Jadi teman-teman bisa, nah ini kayak misalkan di sini order block, nah ini golden ratio, ini order block yang masih press nih yang belum disentuh. Jadi bisa jadi kemungkinan ketika dia melakukan kenaikan ke DBD-nya, dia melakukan penurunan bisa nyampe 1895 lagi gitu. Nah, di sini zona sell, kalau misalkan teman-teman sering ngepoin Facebook saya, selalu saya update juga. Jadi ini ada historinya nih, ada mappingnya. Senangnya di trading view tuh kayak gini. Jadi historinya udah hilang gitu. Boleh ada yang mau ditanyakan terkait teknik yang kita berdua pakai ya? Boleh kita signal tapi bentar ya, kita tanya dikit-dikit. Maaf, tanya di time frame berapa ya? Pada Pit, kalau misalkan untuk Fibonacci itu bisa di time frame H1, H4, di daily pun bisa ya. Dan order block pun sama. Kalau misalkan pada Pit menemukan di order blocknya di time frame H1, ketika si candle ini udah masuk ke order blocknya, maka turunkan time frame-nya ke M5. Begitupun kalau menemukan di H4, turunkan time frame-nya ke M15. Begitupun kalau di daily, berarti mencari konfirmasi untuk entry-nya di H1 gitu. Ya. Master, materinya bisa di-sharekan? Bisa Pak, boleh. Ya. Nanti hubungi trading advisor-nya ya. Mantap. Order block coach. Oke, udah ya, udah dibahas order block. Terus izin bertanya, bagaimana cara menarik garis Fibonacci pada time frame H1 yang benar dan akurat? Dan juga untuk menentukan trennya, apakah saya harus melihat H4 juga dengan memadukan MA? Bisa, tapi kalau misalkan mau kemudian untuk menentukan swing high dan swing low itu dengan cara melihat grafik hari kemarin ya. Betul. Jadi kalau misalkan untuk melakukan penarikan Fibonacci, itu teman-teman jangan langsung, oh ini nih jauh ya, jangan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencarinya intraday ya, nggak long term, itu teman-teman bisa penarikannya bisa dilihat dari resisten dan support di hari kemarinnya. Lihat udah resistennya di sebelah mana, teman-teman tandai itu, dan supportnya di sebelah mana, baru teman-teman tarik Fibonacci tersebut ya. Misalkan kayak ini nih, nah misalkan kayak ini. Nah ini kan ini penurunan ya. Nah dari sini ini kan lumayan ya, dan di sini udah ada konfirmasi pembalikan arah ya. Nah di sini teman-teman bisa tarik ke supportnya, maka teman-teman menemukan golden ratio di hari berikutnya ya, di hari ini. Nah, di sini dia hanya menyentuh di level 61.8, maka di sini adalah area golden ratio teman-teman untuk entry ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman kan ada yang suka bertanya ketika untuk menentukan TP-nya kayak gimana? Itu bisa teman-teman padukan dengan yang namanya Fibonacci ekspansi ya. Ketika teman-teman udah menemukan titik A, B, C-nya, teman-teman bisa tarik kayak gini nih. Ini contohnya ya, A, B, di sini titik C. Nah, maka ini adalah acuan untuk TP1, TP2 dan TP3 ya. Dan di sini ketika ini udah terjadi, ini sebenarnya udah kesentuh ya. Udah kesentuh dan udah down. Berarti area ini udah berhasil ya, udah berhasil, dan ini udah nggak press lagi gitu. Jadi cara menggunakan ekspansi ini udah nggak bisa ditarik lagi di sini. Ini udah beres ya, udah selesai. Nah, caranya gimana untuk sekarang? Untuk sekarang kita tunggu dulu Fibonacci ini ya, atau harga ini menyentuh ke golden rasionya. Nih misalkan ke area ini ya, golden rasionya ini udah beres nih, maka teman-teman untuk mencari longnya ya, atau TP1, TP2, TP3-nya, ini untuk longnya ya, teman-teman bisa tarik dari sini A, lalu paling bawah supportnya
di sini mencari level yang paling tinggi. Dan di sini teman-teman bisa melihat TP1 di 1911, TP2 1899, TP3-nya di 1880.44. Jadi kayak gitu ya. Kalau itu sih cara saya untuk menentukan TP1, TP2, TP3 gitu ya, karena sinyal yang saya buat biasanya ada 3 TP dan ada 1 stop loss kayak gitu. Untuk sekarang karena di sini ada order block ya yang masih press, dan di sini juga ada imbalance, dan saya sih udah running karena saya udah tadi pending order di 1919. Mungkin teman-teman juga tahu ya kalau entryan saya kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ada yang bertanya lagi, info sinyalnya masih jangan lupa. Boleh teman-teman yang belum ada posisi bisa entry buy ya. Bentar. Kita turunkan dulu karena ini di time frame H4 ya, kita menemukan order blocknya. Bentar ya, ini belum terjadi konfirmasi, ini baru ada pola ya. Yang 15 masih belum ada konfirmasi ya, tapi kalau saya udah entry di 1919 gitu ya. 382 biasanya kalau momentum tren lagi sangat kuat, master pengalaman pribadi. Ya, bisa dipakai itu. Jadi kalau itu sih tipikalnya, kalau Mas Iqbal sendiri kan dia tuh lebih ke averaging ya. Kalau averaging berarti Mas Iqbal tuh pasang jaringnya ada 3 di 38.2, lalu di poin 50, dan yang terakhir full marginnya itu di 61.8. Benar gak Mas Iqbal? Karena ini sohib trading saya, meskipun dia selalu bikin kegaduhan di grup, tapi analisanya jitu gitu. Maaf Pak, izin asar dulu. Oh boleh Pak. OB bisa dikonfirmasi dengan garis tren kah? Bisa. Cat 15 ini apakah sudah memenuhi syarat OB? Yang mana Pak? Boleh dicoret-coret ini? Nah ini update M15. update ini sekarang. Iya, di atas sekarang. Ini kan kalau saya kan menemukan order blocknya itu di time frame H4 ya. Di time frame H4 saya menemukan sorry. Nah, di time frame H4 saya menemukan order block. Ini yang disebut dengan order blocknya. Ya, ini ya order block. Ganti dulu garisnya. Nah, ini order blocknya ya. Ini order blocknya. H4 ya. Nah, ini kurang lebih di area ini ya order blocknya. Nah, ya order blocknya di area ini. Nah, maka kita untuk mencari konfirmasinya yaitu di M15. Nah, di sini di M15 ini baru ada kebentuk ya pola 3 candle ya, 3 candle atau biasa saya nyebutnya sih biasanya memang morning star ya, morning star karena di bawah gitu ya. Kalau yang di atas itu opening star. Nah, kalau misalkan ini dia close-nya di atas atau setengah candle bearish yang ini, maka ini bentuk pola kedua ya, yaitu morning star juga, dan kita tinggal nunggu candle keempatnya di sini. Kalau misalkan candle keempat dia bikin pola atau bikin candle bullish kembali kayak gini ya, maka ini adalah konfirmasi bahwa harga akan melanjutkan kenaikannya gitu. Tapi kalau saya sih nggak langsung entry ya teman-teman, nggak langsung entry ketika close candle empatnya, tapi saya nunggu dia turun dulu ke area ini minimal setengahnya atau setengah dari candle ini, baru entry buy di area tersebut gitu. Di area ini bisa di area ini setengahnya dari sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa entry di sini, bisa entry di sini ya. Bisa setengah candle dari konfirmasi atau setengah candle dari pola pembalikan harganya ya gitu.
Untuk sekarang belum ada konfirmasi ya sebenarnya, tapi saya sendiri udah entry di 1919 karena pending order. Nih ya, sell limitnya masih di 1933. Kalau sell limitnya masih di 1933. Bisa Pak? Belum time M5 ya. Kalau M5 saya gak terlalu ini apa, kalau menentukan order block saya di H1 paling kecil ya, H1. Kalau M15 saya kurang. Tapi untuk mencari konfirmasinya di M15. Step awal bagi pemula untuk mapping gimana ya? Biasakan kasih contoh step awal untuk pemula gambar mappingnya. Nah, Mas Dion, biasanya sih saya selalu kalau ngasih mapping itu biasanya disertain dengan videonya. Jadi awal ini penarikannya kayak gimana, terus ngegambarnya kayak gimana. Nanti saya bakalan rutinin lagi lah ya bikin videonya, karena akhir-akhir ini alhamdulillah lagi sibuk-sibuknya jadi nggak sempat bikin video. Kalau misalkan Mas Dion ini bisa nonton di YouTube-nya, nanti tim kita akan ngasih link YouTube-nya buat step by step untuk pembuatan mapping itu kayak gimana dan cara bacanya kayak gimana. Biasanya saya langsung ngejelasin, nge-mapping, ngejelasin, dan itu diupload di YouTube gitu setiap pagi ya. Nah ini close candle-nya kayak gini ya, berarti ini baru indikasi, jadi tinggal nunggu close candle ya sekarang. Kalau misalkan di sini bullish, berarti itu udah menandakan konfirmasi bahwa harga akan melakukan kenaikan yang lebih lanjut. Nah ini Mas Iqbal ketahuan ASA izin lab mesti di pas low, tetap semangat, semoga profit tetap konsisten atau sami-sami Pak, ini member Mas Erwan kayak gitu. Boleh kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali ya, karena kita udah 1 jam lebih, dan kalau misalkan ada yang mau videonya boleh nanti diminta ke trading advisornya masing-masing ya. Nanti saya akan share juga, atau mau yang materinya juga silahkan ya, nanti akan saya share juga. Jadi tinggal berkabar aja kayak gitu. Boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita pamit undur diri ya, karena udah lumayan, udah 1 jam lebih, udah 1 jam ya. Nah ini mudah-mudahan trendline-nya kuat dan order block-nya valid dan bisa menghasilkan harga sedikitnya ke 1925, jauhnya bisa ke 1938 ya, karena di area itu ada drop base dropnya gitu ya, karena di itu saya lihat di H4 ya. Base tuh kayak gimana sih? Itu candle yang kejepit ya. Ini kan bearish, di sini bullish, dan langsung di ini sama dimakan lagi sama bearish. Ini candle drop base dropnya kayak gitu teman-teman. Boleh Mas, order blocknya ini otomatis ada indikatornya atau buat manual Pak? Manual kita tarik-tarik sendiri, dan nanti kalau misalkan ini nanti saya share juga sih. Nanti saya share mappingnya dan saya share juga nanti link YouTube-nya ya. Dan jangan lupa di subrek ya, subrek dan like, komen dan share ya gitu. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali silahkan. Kita punya waktu 3 menit lagi ya, 3 menit lagi biar pas 15.20, karena kebetulan kita belum sholat juga ya, jadi kita pas lah 13.20 kita pamit ya. Boleh kalau misalkan ada yang mau analisa market apapun selain sahur, cuman kalau saya sendiri itu fokusnya di emas aja. Tapi kalau misalkan Mas Radni itu bisa di GJ, GU, UJ, dia mah ini orangnya nggak setia, jadi semua market dimasukin. Kalau saya cuma selalu receh kalau saya. Itu running ya teman-teman, lumayan udah 1,5 poin.
sebolak balik kok. Nah aja teman-teman ya, yang penting udah nyiapin setupnya dengan baik, ya kan jangan dibuka-buka. Mas Agni mau ngasih quote untuk teman-teman yang baru memulai atau yang masih pemula, ada quote yang akan disampaikan? Kalau dari saya sih intinya jangan pernah lelah untuk belajar, karena di dunia trading ini ilmu tuh gak ada pernah habisnya. Jadi jangan pernah untuk lelah buat belajar dan update ilmunya setiap hari. Itu aja sih. Betul. Dan mungkin tambahan dari saya, teknik trading itu nggak ada yang 100% benar ya. Makanya kenapa adanya stop loss, yaitu untuk meminimalisir resiko tersebut gitu. Nah, Mas Iqbal kayaknya udah full margin nih, lumayan 10 pip. Kalau lotnya 10 juga kan udah dapet 1000 ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas meluangkan waktunya dan kehadirannya ya. Mohon maaf juga nggak bisa kita sapa satu persatu ya teman-teman. Pokoknya terima kasih. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ke trading advisor-nya. Dan kalau misalkan ikut yang mau dapat PPT-nya bisa di-chat ke advisor masing-masing yang undang ke webinar ini. Iya, gitu. Sama kalau misalkan yang dari Bandung atau daerah sekitarnya yang mau belajar langsung, boleh langsung datang aja ke kantor dan itu gratis ya. Nggak ada pemungutan biaya ya. Itu gratis, teman-teman mau belajar silakan. Kebetulan kita selalu ada live trading rutin itu di hari Rabu dan Kamis ya. Gitu. Master Agni, skill GJ dan GU katanya. Nih, nanti di grup ya Master, karena waktunya terbatas. ini mah udah waktunya full margin ini. Tunggu dikit lagi turun baru kita full margin. Wah, ini ya. Karena kalau saya trendline ini ya, kalau ini trendline gak breakout di area ini kita bisa ambil posisi buy. Ini juga ada gap ya, jadi ada kemungkinan dia menutup dulu gapnya di area inilah gitu. Oke, terima kasih teman-teman dan sekali lagi kita bukan menggurui ya, tapi kita sharing apa yang kita selalu pakai. Dan ini lumayan ya, kalau 3 bulan terakhir ini lumayan ya konsisten ya gitu. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya, dan mungkin kita pamit undur diri dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Saya Muhammad Iqbal Nurul Iskandar dan rekan saya Bima Mulyana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Jangan lupa tersenyum dan profit konsisten.